selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Indonesia Manalu. Di sini saya akan menjelaskan data warehouse tugas besar 2, di mana judul materi data warehouse saya adalah perancangan data warehouse sistem informasi akademik sebagai pusat data sekolah menengah atas di wilayah Jakarta. Saya mengambil studi kasus SMA Negeri 1 Jakarta. Oke, kita langsung saja ke aplikasinya. Sebelumnya untuk di laporan saya sudah membuat tampilan programnya seperti ini. Di sini saya menggunakan PHP dan juga MySQL dalam aplikasi data warehouse yang saya buat untuk sistem informasi akademik di SMA Negeri 1 Jakarta. Ini untuk tampilan programnya ada halaman login admin. Ini untuk tampilan dashboard. Lalu ada input data peserta didik, data sekolah, pengguna sistem, dan data guru, data siswa. Oke, untuk lebih lengkapnya saya akan buka saja ke aplikasinya. Nah, ini dia untuk tampilan aplikasinya. Di sini dia ada banyak menu-menunya. Ada data beasiswa, data bis guru, data sekolah, data master, jadwal pelajaran, pengguna sistem, wali kelas, peserta didik, SMS gateway, dan logout. Mungkin di beberapa kolom-kolom ini tidak semuanya digunain dalam perancangan data warehouse saya ini. Mungkin hanya beberapa saja data. Di sini ada database siswa. Nah, ini dia. Untuk database siswanya di sini bisa input data baru dan juga bisa import data Excel dari Dapodiknya, begitu. Ini dia tampilan data siswa. Untuk input data baru, tampilannya itu seperti ini. Nah, jadi di sini ada NIM, masukkan NIM atau NISN, nama, TTL, jenis kelamin, agama, foto, dan rombongan belajarnya dia ada di RPL atau RPL berapa, seperti itu. Oke, kita back. Setelah itu di sini juga ada untuk kolom edit. Nah, di sini juga kalau misalnya ada data siswa yang salah bisa digunain untuk tombol editnya, jadi bisa diganti misalnya seperti nama lengkapnya kurang, misalnya kita tambahin Kamal Rino. Oke, lalu kita simpan. Nah, nanti di sini dia akan berubah jadi Safika Kamarino. Oke, itu dia untuk database siswa. Selanjutnya untuk database guru. Nah, di sini dia untuk tabel-tabelnya berbeda ya. Di sini ada NUPTK atau nik guru. Di sini ada nama guru, gender. Nah, di sini juga bisa input data baru di tools yang ini. Nah, di sini bisa dimasukkan NPTK-nya, nama guru, gender, username, dan passwordnya, lalu disimpan. Dan di database guru ini juga ada tombol edit dan delete. Untuk tombol editnya tampilannya seperti ini. Nah, untuk tombol edit yang bisa untuk diedit adalah NPTK, nama guru, dan gendernya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada data sekolah. Nah, data sekolah ini ada nama sekolah, alamat sekolah, email, telepon, dan jenjang sekolahnya. Lalu selanjutnya di sini ada data master. Nah, di data master ini dia ada banyak lagi field ya, seperti ada mata pelajaran, ruangan kelas, jurusan, tahun akademik, rombongan belajar, dan kurikulum. Di sini juga kita bisa melihat mata pelajaran apa aja yang ada di SMA Negeri 1 ini. Contohnya saya sudah buat seperti ini. Ini juga bisa ditambah dari ini button ini, kita masukkan kodenya apa dan mata pelajarannya apa. Selanjutnya untuk
Ini juga bisa diedit sama tombolnya seperti yang sebelumnya. Nah, di sini juga ada ruangan kelas. Kita juga bisa melihat kode ruangan kelas kita. Selanjutnya ada jurusan apa saja yang ada di SMA Negeri 1 ini. Contohnya saya buat hanya 2 seperti ini ya. Selanjutnya ada tahun akademik. Tahun akademik ini kita bisa lihat mana yang aktif dan tidak aktif gitu. Lalu ada rombongan belajar. Nah, di rombongan belajar ini yaitu jurusannya itu misalnya nama seperti pembagian kelas-kelasnya seperti itu. Ada RPLA, ada B, ada 2A seperti itu. Nah, selanjutnya ada kurikulum. Ini kurikulum ini terkait materi pelajaran yang ada, kurikulum mana yang masih aktif 16, 2013 gitu. Selanjutnya di sini ada jadwal pelajaran. Di sini juga kita bisa lihat ya jadwal pelajaran, misalnya di jurusan RPL, terus dia di kelas 1. Nah, rombongan belajarnya tadi RPL 1A. Nah, kita coba generate jadwal. Kita coba generate datanya. Nah, di sini akan ketahuan daftar pelajaran apa saja yang ada di jurusan ini, kelas ini, dan di rombongan belajar ini. Jadi kalau misalnya ada siswa yang lupa gitu, karena tidak mencatat, jadi bisa melihat di siswa akademik ini gitu. Misalnya di bahasa Indonesia, di sini juga kita bisa tahu gurunya itu siapa gitu. Nah, ruangan kelasnya di mana, hari apa, dan jam berapa. Jadi kita itu tahu jadwal mata pelajaran kita di kelas itu apa saja gitu. Nah, kita juga bisa tahu ini harinya hari apa. Jadi kita tidak akan lupa gitu untuk tahu jadwalnya. Nah, di sini juga ada button edit ya. Di sini juga ada button edit. Di sini juga ada tombol cetak PDF-nya untuk melihat tampilannya itu dalam bentuk PDF, atau bisa juga di print mungkin supaya lebih memudahkan seperti itu. Lalu terkait jadwal pelajaran sudah. Selanjutnya di sini ada pengguna sistem. Pengguna sistem ini ya user yang menggunakan aplikasi ini gitu. Nah, kita bisa sebagai admin atau sebagai bagian keuangan, atau bisa juga sebagai siswa itu sendiri. Lalu di sini ada juga kita bisa tahu info wali kelas kita. Nah, ini dia. Misalnya kita ada di RPL 1B. Nah, kita di kelas 1. Kita bisa tahu wali kelas kita siapa. Wali kelas siswa murid kita siapa, seperti itu. Jadi cukup lengkap ya data-datanya yang ada di sini, dan semua itu bisa kita lihat dari sini gitu. Kalau misalnya enggak, jadi idealnya tuh kebanyakan siswa itu kayak harus datang ke kantor, supaya ke kantor atau ke sekolah supaya tahu ini wali kelasnya siapa gitu, atau ini mata pelajarannya apa, lalu ini gimana mata pelajarannya, jurusannya bagaimana gitu. Nah, jadi dengan adanya siswa akademik ini memudahkan ibu dari siswa ataupun siswa itu sendiri bisa tahu apa saja yang ada di dalam sekolahnya itu tanpa harus datang ke kantor administrasinya mungkin yang ada di sekolah. Nah, di sini ada wali kelasnya tadi, kita bisa tahu. Nah, di sini ada data siswa peserta didiknya juga gitu. Nah, di sini kita bisa tahu nih, misalnya di TKJ, di RPL 2A, nah, atau di RPL 1A. Nah, kita bisa tahu di sini data siswanya itu yang ada di rombongan belajar ini dan jurusan ini siapa-siapa aja, seperti itu. Ini ada NIM-nya dan juga ada namanya juga. Jadi kita bisa tahu. Untuk SMS gateway ini di sini itu untuk jika terkait ada mungkin untuk pemberitahuan, misalnya di grup 1 ini, di grup 2 seperti itu. Lalu ada form SMS juga. Di sini bisa ada fitur SMS.
Jadi saya kita mengurung